الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة حبيبه سيدنا الحاج إن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعلي علينا من بركاته نوينا تعالوا تعليما تذكر تذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى قطب المجد اجعل نيتنا تحت نية حبيبنا عمر بن على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال ولقد أثنى عليه ربه جل جلاله في Qur'annya. Maka sungguh Tuhannya memuji di dalam Al-Qur'annya. Maksudnya Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Allah memuji langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu hinama wasafahu al-kuffaru bil junun. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad disifatkan oleh orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad gila, tapi Allah berkata kebalikannya. Artinya kalau kita mau wangi perlu dibakar. Tidak menjadi bukhur wangi sebelum dibakar. Ya. Tidak menjadi bukhur yang kita miliki sunnah Rasulullah sebelum mengaji bakar bukhur. Sunnah Rasulullah di rumah kita, badan kita, baju kita, di tempat kita berada diwangikan dengan bukhur. Itu ketika bukhur kita bakar baru tercium bau wanginya. Tapi kalau misalnya bukhur enggak dibakar, enggak terlihat dan tidak tercium aroma wangi. Walaupun kita cium tuh, tapi kalau enggak dibakar tidak keluar aroma wanginya. Artinya manusia kalau enggak difitnah, kalau enggak dijelekin, kalau enggak dianiaya, kalau enggak dizalimi oleh manusia, tidak terlihat aroma wanginya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila. Oh, habis tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan gila, tukang santet, naudzubillah min dzalik, tukang kawin mulu. Oh, diungkapkan banyak seperti itu. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak di sini. Artinya akhlak selalu akan kita kedepankan di mana dan kapanpun saja kita berada. Akhlak. Akhlaki adabi, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita berakhlak agar kita menjadi insan-insan yang penuh dengan akhlak. Nun wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kandungan makna tersebut. Wal qalami wa ma yasturun, dan demi qalam, demi pena dan apa yang mereka ungkapkan lewat tulisan. Pentingnya tulisan. Orang yang belajar tapi tidak nulis, bagaimana disebut dengan belajar? Makanya menulis taktub ahsan,
min alla taktub. Min antasma. Engkau tulis lebih baik daripada engkau dengar. Taktub ahsan min antasma. Engkau tulis itu lebih baik daripada yang engkau dengar. Wa tahfaz ahsan min antaktub, dan engkau hafal lebih baik daripada engkau tulis. Nah, ini metode mau menjadi santri yang benar. Santri yang benar yang bakal pada akhirnya menjadi alim besar, alim yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah di tanggal 10 Rajab. Cahaya. Makanya penting puasa dari awal Rajab sampai 10 Rajab. Kenapa? Di situ tempat di mana Allah, di waktu di mana Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad. 10 Rajab. Terus bahkan baginda Rasulullah kalau kita lihat dalam hadis 1 bulan penuh, 3 bulan penuh, bahkan Rajab, Sya'ban, wa Ramadan. Kalau Ramadan sudah hal yang pasti, karena itu adalah puasa yang wajib. Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan banyak diikuti oleh keluarganya Nabi Muhammad, diikuti oleh sahabatnya Nabi Muhammad, diikuti oleh mereka para aulia, para ulama, terus sampai zaman sekarang ini. Allahu Akbar, betapa nikmat mengikuti. Ini akhlak. Tidak ada yang bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad kecuali pilihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang bisa menjalankan akhlak Nabi Muhammad karena memang sudah dipilih oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya kita sekarang berada di dalam kajian untuk memahami, meneliti, mengamalkan, menyebarkan ajarannya Nabi Muhammad, semoga kita selalu berada dalam pilihannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan demi pena dan apa yang telah mereka ungkapkan. Penting tuh pena, di mana ilmu terungkap, tercurah dengan tulisan. Abadinya ilmu ditulis, dihafal, dihafal. Lembaran sejarah kita bisa kenal dengan tulisan. Lembaran sejarah bisa abadi karena ditulis dengan berbagai macam cara. Yang sekarang kalau misalnya dengan bentuknya apa seperti apa, walhasil itu kan tulisan juga. Al-Quran tertulis, wahyu Allah Subhanahu wa taala. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh kitab suci Al-Quran kecuali dia bersuci, artinya berwudu. Ketika kita tidak berwudu, kita menyentuh Al-Quran, maka tidak diperkenankan. Berwudu dulu, adab. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan kita bisa benar karena memang ada tulisan. Tulisannya benar. Kalau tulisannya benar, maka bakal mengarahkan bacaan benar. Bacaan yang benar bakal menjadikan sentuhan hati pula benar. Kenapa? Karena dari tulisan yang benar, ucapan benar masuk di dalam hati yang bakal benar pula. Otomatis dalam realitanya bakal benar pula. Karena dari bermula tulisan yang benar. Ada zaman dulu, baru pulang-pulang saya dari Tarim Hamdul, ada orang dikerjain sama gurunya. Tapi dikerjainnya kerjain benar. Betapa muridnya itu masih bodoh kalau begitu jadi. Datang ke rumah saya. Ini guru, macam saya dapat dikiran. Dikiran apa emang? Fakullama karratan. Terus fakubaru mahallan. Fakullama karratan fakubaru mahallan. Ini zikirannya berapa kali nih guru? La haula wala quwata illa billah. Ente baca. Ini dia. Fakullama karratan fakubaru mahallan. La ilaha illallah. Ente tahu gak? Gak paham guru? Tahu gak? Namanya pakulama emang karatan. Paku baru mahalan. Astagfirullah, dikerjain sama guru aneh ya. Tuh lihat. Artinya banyak orang dulu tuh bacaannya sih nggak bermakna apa dan apa, tetapi karena yakin hasil. Ya Allah, tulisannya ya Allah. Gemblang. Dia bisa apa? Dia bisa ngilang, Masya Allah. Yakin. Bagaimana kalau tulisannya itu benar?
Bagaimana kalau misalnya ucapannya itu benar dengan fasihnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, tuh lihat keagungan gitu. Jadi ketika kita lihat kekuatan itu bisa menjadi lebih kuat, bisa menjadi bermanfaat karena satu kebenaran yang ada, kebenaran tulisan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan karunia Tuhan engkau tidaklah gila. Langsung tuh dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad, anta majnun, 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 Muhammad majnun, Muhammad majnun, Muhammad majnun. Artinya Muhammad gila, 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 gila. Dibalas sama Allah, saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Orang kalau udah sayang, habis-habisan udah. Apapun dilakukan, apapun, jiwa raga apa semuanya. Karena apa? Karena apa? Karena sayang. Kalau nggak sayang nggak bakal mungkin. Dia keluarkan jiwa raga kita demi Allah, demi baginda Rasulullah, jiwa raga kita keluarin. Kenapa? Faktor sayang kita agama. Membela agamanya Allah Subhanahu wa taala karena kita sayang. Siapa orang yang betul-betul membela atau mengeluarkan jiwa raganya karena memang faktor yang pertama adalah sayang. Kekuatan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad langsung dibalas oleh Allah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan nikmat Tuhan engkau menjadi orang gila. Tidak, engkau bukan gila ya Rasulullah. Engkau bukan gila ya Nabi Muhammad. Tuh dibalas sama Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngebalas, seafdal balasan adalah balasan yang datang dari Allah. Sebalas agung-agungnya argumentasi yang datang dari Allah. Sebagus-bagusnya jawaban adalah jawaban yang datang dari Allah. Sebaik-baiknya ungkapan yang datang dari Allah. Nih Allah sayangnya untuk amal Nabi Muhammad. Kau enggak gila? Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya buat engkau pahala. Setelah dicerca, setelah Nabi Muhammad dibilang gila, setelah Nabi Muhammad dibilang ini dan itu, akhirnya dibalas oleh Allah. Dan sesungguhnya buat engkau adalah pahala yang tidak disangka-sangka, pahala yang banyak. Makanya kita berakhlak dulu, akhlak. Terkadang ada seorang dai enggak sabaran, dakwah saya kapan ya berhasil? Allahu Akbar. Ditanya kapan berhasil? Berarti enggak sabaran tuh. Dakwah aja. Mau Allah kasih hasil terserah Allah, enggak kasih hasil juga udah terserah Allah. Kewajiban kita dakwah. Kewajiban kita menyampaikan akhlak Nabi Muhammad untuk umat. Wa ma 'alaina illal balagh. Dan tidaklah kewajiban kita kecuali apa? Menyampaikan kebaikan. Mau orang terima, alhamdulillah, enggak diterima, enggak ada masalah. Ada orang yang 1 S2 S3 enggak nerima sama kajian kita, boleh. Giliran anak-anak SD nerima kajian kita juga boleh. Kita dakwah. Hatta orang yang keluaran dari Timur Tengah misalnya enggak terima kajian kita, enggak ada masalah. Orang yang enggak pernah belajar ini dan itu, kemudian mereka terima, alhamdulillah, enggak ada masalah. Jadi itu semuanya kewajiban kita apa? Dakwah. Kan seringkali Al-Habib Ali bin Syihab, beliau menukil dari Al-Imam Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya maksud saya. Ponakan dari Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir di Masileh. Al-Habib Alwi, Khalifatul Aslaf. Guru dari para guru-guru kita. Guru kita kembali kepada beliau. Saya punya guru Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Gurunya, kakaknya. Kemudian juga bapak susunya Al-Habib Umar. Mufti Tarim, Allah yarhamuh. Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz berguru langsung ke Al-Habib Alwi bin Syihab. Dan ulama-ulama besar pada zamannya, ulama-ulama besar itu berguru kepada Al-Imam Alwi bin Syihabuddin Al-Akbar. Itu beliau disebut dengan Al-Imam wa Khalifatul Aslaf. Sebagaimana pula Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Al-Imam wa Khalifatul Aslaf, Masya Allah, mempunyai titel yang sangat agung, Al-Imam wa Khalifatul Aslaf. Imam besar
dan khalifah, penerus dari ulama-ulama terdahulu. Berapa banyak orang yang katanya profesor, tapi belum tentu dia mengikuti ulama sebelumnya. Berapa banyak doktor, kalangan doktor, mereka belum tentu mengikuti ulama sebelumnya. Bahkan terkadang nyaris mereka mengatakan keburukan kepada ulama sebelumnya, atau bahkan lebih jelasnya mereka mengatakan bahwa ulama sebelumnya tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat Al-Imam Alwi bin Syahabuddin Al-Akbar. Beliau kalau misalnya ceramah, baru dari duduk, baru beliau pegang sorbannya. Lihat jemaah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Baru sorban beliau taruh di atas pundak, diri. Alhamdulillah, masyarakat semuanya nangis. Satu masjid semuanya nangis, pingsan. Persis seperti awal-awal saya belajar di Tarim Hadramaut. Ketika masih awal-awal saya belajar di Tarim Hadramaut, ketika Al-Habib Umar ceramah, itu Masya Allah, satu masjid nangis semuanya, dan hampir satu masjid semuanya pingsan. Pingsan, blok. Jadi santri-santri naruh di atas mobil seakan naruh jenazah, padahal mereka pingsan. Betapa agungnya ucapan kalam dari guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Masya Allah, Khalifatul Asraf Al-Habib Umar mengikuti tradisi sebelumnya, yang dimana Al-Habib Alwi bin Syihab mengikuti tradisi sebelumnya, tradisi dari guru-gurunya, sampai kembali kepada Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, yang beliau mengatakan bahwa ma nakhtarul baga illa li salatin, kami tidak pernah memilih hidup lama di dunia kecuali 3 perkara. Ta'limul aulad. Yang pertama adalah mengajarkan anak. Jadi ngajarin anak kenikmatan. Apalagi zaman sekarang, zamannya Zoom. Ngajarin anak kenikmatan. Ini kenikmatan yang paling indah. Kita ngajarin anak. Kalau ngajarin orang aja kita bisa, masa kita ngajarin anak nggak bisa? Akan lucu. Memang sih di situ banyak seni. Kita ngajarin orang patuh, giliran ngajarin anak tidak patuh. Seninya apa? Biar kita ngajarin anak biar lamaan dikit, biar perhatian kita kepada anak lamaan dikit. Kita ngajarin orang, ayo sholat berjamaah, giliran anak dia lari keluar ke sana ke sini, ngambil peci lah, ngambil sarung lah, ngambil apalah, tapi itu seni. Ngajarin anak seni. Kalau ngajarin anak orang lain ada seninya, bagaimana ngajarin anak? Makanya ketika kita mengajarkan anak, banyak harus lebih sabar lagi. Karena tujuan hidup di alam dunia, kita panjang hidup di alam dunia, emang mau ngapain lagi? Emang mengajarin ini dan itu? Enggak, paling utama ngajarin anak dulu. Anak, memang tadi kan saya udah bilang, makanya terkadang dari mereka para ulama-ulama saleh, mereka sudah ngajarin anaknya udah secara maksimal, akhirnya anaknya ditaruh di pesantren lain. Kenapa? Biasanya memang kalau misalnya yang ngajarkan langsung sama bapaknya, dia masih santai-santai. Akhirnya, Masya Allah, dia taruh di Tarim Hadramaut, dikirim di Hadramaut. Akhirnya dia baru merasakan, ya Allah, dulu bapak saya ngajarin, ya Allah, saya masih malas-malas, saya masih lelet-lelet. Oh sekarang nangis dia. Akhirnya yang lain belajarnya setengah, anaknya mereka para ulama belajarnya bukan setengah lagi. Tapi setelah apa? Setelah capeknya bapak ngajarin ke anak, setelah capeknya ibu ngajarin ke anak. Jadi nggak perlu ketika proses ngajarin anak penuh dengan bentakan, penuh dengan hentakan, penuh dengan omelan, penuh dengan jedodan. Saya dulu belajar dijedodin, berapa banyak orang dijedodin, bukan malah pintar, malah pada sakit kepalanya. Enggak, dengan doa. Ngajarin lagi. Ngajarin lagi. Kan biasa kan kalau misalnya ibu ngajarin anak lebih lentur daripada bapak. Masya Allah, bagus banget tuh ngajarin ibu, ngajarin putrinya. Allahu Akbar, luar biasa. Ini akhlak ini jamaah sekalian. Jadi kita masih berbicara tentang akhlak. Betapa tuh ibu ngajarin kepada putrinya dengan penuh kelembutan, ngajarin putranya dengan penuh kelembutan. Sini raja, tuh anak dia lagi dibilang sama ibunya raja-raja, dia makan cireng, makan cimol,
Dia makan coklat, dia makan apa, es krim dan sebagainya. Sini raja, pelan. Ini Allah putra dan putri ayo sini. Oh si putrinya, dia main HP lagi. Bahkan dia asik main HP. Setiap malam HP. Tetap kenapa? Kenikmatan terindah ngajarin anak. Kenikmatan terindah ngajarin anak. Kenapa? Anak kan tidak selalu melulu diajarkan. Nanti ada batasan waktunya dia udah dewasa. Masya Allah dewasa. Atau bisa jadi tuh anak udah bakal bisa jadi lebih pintar daripada kita, bapak dan ibunya. Kan merupakan sebuah kenikmatan. Di mana orang yang soleh dia bangga kalau anaknya lebih alim daripada bapaknya, daripada ibunya, lebih alim. Itu kenikmatan. Ayona. Misalnya lagi tidur, dicium dulu tuh putra dan putrinya cium. Belum berhasil juga besok bismillah. Kenapa? Itu seni. Sebuah seni. Kalau seni kan nikmat. Ya, nikmat lagi nikmat. Walaupun sih memang di dalam hati penuh dengan kejengkelan. Disuruh sholat, dia tidur. Disuruh haji, dia makan. Allahu Akbar, ada jalan sana. Tapi insya Allah ada titik temu nanti itu. Anak di mana dia selalu ini dan itu, ada titik temu dia mana dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu. Pasti. Kalau misalnya orang tuanya ngajar ikhlas, kalau orang tuanya ngajarin ke orang aja ikhlas, bagaimana ngajarin anaknya? Jadi nggak usah khawatir. Banyak anak-anaknya ulama soalnya kalau lagi dalam proses belajar, masya Allah paling bandel. Bahkan dia naik dari atas ke bawah, perosotan, masya Allah. Peci teman-temannya ditaruh di got semuanya, masya Allah. Yang lain belajar dia nggak belajar. Tapi nanti titik akhir dia hasil. Coba aja. Itulah yang banyak terjadi. Kenapa? Ada satu pembentukan kekuatan ikhlas yang Allah Subhanahu wa taala berikan lewat kekuatan orang tuanya. Lewat kekuatan orang tuanya. Dan saya lihat memang betul. Banyak anak dari guru-guru saya, kalau misalnya waktunya kecil tuh, masya Allah, saya lihat sendiri. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Hasil. Dalam kajian 5 tahun, 10 tahun hasil, masya Allah. Dan melebihi dari teman-teman yang ada. Teman-teman yang belajar, teman-temannya melebihi. Gitu. Ya. Jadi akhlak tuh. Yang kedua apa? Ihya'ul lail. Aku mau berlama-lama di hidup di alam dunia karena mau menghidupkan malam. Jadi orang-orang mukmin tuh kalau udah masuk waktu maghrib girang, idza jannal lail, ketika malam sudah mulai tiba, mulai terbenamnya matahari, dia asik. Yagrubu habibu habiba, yagrubul habibu habiba. Seorang pecinta mendekati yang dia cintai, yaitu Allah. Allah. Kan kita susah berkomunikasi sama orang. Hatta kepada suaminya sendiri untuk komunikasi banyak susah. Tapi kita bisa komunikasi dengan Allah. Komunikasi terus dengan Allah lagi, Allah lagi. Allah. Dan itu kan ajaran juga. Ajaran dari mereka para ulama, ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin kalau udah mulai malam hari, akhlaknya itu dia rindu dengan Allah. Enggak takut malah. Ini malah orang-orang munafik kalau datang malam hari ketakutan. Ada syaitan, ada setan. Sampai anak-anak kecil bilang, jangan sono banyak setannya. Astagfirullahaladzim. Orang-orang mukmin tuh malam hari dia asik. Mulai dia putar tasbih, zikirnya dia asik, lentur Allah. Di siang harinya dia dakwah. Lid'awati ilallah. Dan tujuan kita itu dia 3. Mendidik anak, menghidupkan malam hari dengan ibadah, dan penuh dengan dakwah. Kalau itu tidak kita lakukan hidup, dengan meninggal aja dah, nggak ada manfaat. Ngajarin anak tidak. Malam hari kita nggak pernah hidupkan dengan ngaji, dengan zikir, dengan pendekatan diri kita kepada Allah, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di pagi hari, siang, sore kita nggak pernah berdakwah, mengapain kalau begitu jadinya? Sementara Rasulullah ngajarin kita berakhlak. Nah ini akhlak. Akhlak. Lihat betapa Rasulullah mengajarkan keluarga, umat. Sampai umatnya itu, masya Allah, bandelnya luar biasa. Didoain sama Rasulullah. Sampai Rasulullah ketika dakwah di Taif, lari baginda Rasulullah.
Karena apa? Karena disambit oleh anak-anak kecil. Yang nyambit Rasulullah anak-anak kecil. Hari di situ ada Sayyidina Zaid bin Haritha. Ya Allah, anak pungutnya baginda Rasulullah Muhammad, anak angkat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngebela, di mana batu tersebut akhirnya kena di badan Sayyidina Zaid bin Haritha. Kemudian seringkali Rasulullah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Mekah. Beliau lari, terjatuh pingsan baginda Rasulullah, jamaah sekalian. Pingsan, dakwah sampai sebegitunya. Kita ngaji aja nggak pernah pakai pingsan. Ya, kita ngaji nggak pernah pakai pingsan, nggak pernah berlama-lama ngaji. Sementara mereka para ulama-ulama kita tempo dulu ngaji lama banget. Di depan kita bisa 10 jam, 20 jam. Istirahatnya cuma untuk sholat makan. Istirahat sholat makan. Istirahat sholat makan udah. Sebentar habis itu ngaji lagi 20 jam. Capek, besok lagi. Itu di depan kitab. Di masa mudanya capek menuntut ilmu, di masa tuanya capek berdakwah. Masya Allah. Kenapa? Mau mengikuti sahibul akhlak, yang mau mengikuti yang mempunyai akhlak yang istimewa, itu baginda Rasulullah. Kan kita ngaji belum pernah capek, jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita ngaji belum pernah capek. Kita mendengarkan pengajian ini nggak pernah capek, asik. Bahkan terkadang sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan gorengan dan sebagainya. Sementara mereka para ulama kita tempo dulu, guru-guru kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Al-Jufri, Habib Idris Al-Jufri yang ada di Sulawesi, Al-Khairat sana, Al-Khairat. Itu beliau berdakwah naik gerobak. Dakwah padahal usia beliau sudah cukup tua. Dakwah ulama-ulama kita, para wali songo kita, jalan kaki dari hutan belantara, semak-semak, tempat perkampungan, jalan kaki, jamaah. Dakwah, kita ngaji, ya Allah. Kalau nggak ada motor nggak mau ngaji, nggak ada mobil nggak mau ngaji, jangan. Jadi kita, Allah Akbar. Bahkan terkadang kita naik motor main langsung ngegas, jangan, nggak bagus. Kita laki ataupun perempuan nggak boleh naik motor ngegas langsung, pelan. Mau kemana emang? Beda 1 menit 2 menit atau akhirnya tabrakan. Pedal bedanya 1 menit 2 menit. Jangan biasakan seperti itu, jamaah sekalian. Apalagi perempuan, dia mau ke kanan remnya ke kiri, benar-benar tuh perempuan. Dia mau ke kiri remnya ke kanan, benar-benar tuh perempuan. Terkadang saya lihat kalau lagi di mobil, ya Allah, kita mau ke kiri remnya ke lampunya ke kanan. Saya bilang perempuan tuh pasti. Benar tuh perempuan. Astagfirullahaladzim. Memang benar-benar tuh perempuan. Berakhlak. Berarti kurang akhlak tuh. Kurang akhlak. Jadi ini kita diajarin biar perempuan kita berakhlak. Laki berakhlak. Semuanya berakhlak. Karena kita lagi ngaji akhlak. Yang punya akhlak di sini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di sini Allah berfirman, wa inna laka la ajran ghair mamnun, dan sesungguhnya buat engkau sungguh pahala yang tiada tara. Tapi kan setelah dicaci maki, diintimidasi, dizalimi oleh mereka orang-orang kafir, capek Rasulullah. Makanya tadi saya ungkapkan, gaharu tidak bakal terlihat wangi sebelum dibakar. Begitu juga kita nih jamaah. Kita ngaji mau enak-enakan aja. Kita mau dakwah enak-enakan aja biar orang pada terima dakwah kita. Orang-orang cium tangan, bahkan kalau perlu kaki kita, ya Allah. Kita kan nggak pernah disambit dakwah kita. Nggak pernah kita dakwah kemudian orang pada lari. Alhamdulillah, tuh orang pada lari. Waduh. Kan alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Mana dakwahnya kita alhamdulillah. Habis itu dikasih minum, alhamdulillah. Habis itu dikasih buah-buahan, alhamdulillah. Makan pula, alhamdulillah. Udah gitu terkadang dikasih amplop lagi. Udah gitu terkadang kita nggak merasa bersyukur. Biarin, kita dikasih amplop 20.000 juga, alhamdulillah. Tempo-tempo dulu Wali Songo bahkan ngeluarin amplop, ngeluarin duit.
ngeluarin segala sesuatu yang mereka miliki. Itu wali songoknya kita, ulama kita, guru-guru kita. Jadi biarin deh, kita dikasih amplop berapa kek, alhamdulillah kita syukuri. Itu namanya qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Alhamdulillah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Tuh lihat, baru bagaimana kita mempunyai akhlak agung tapi kita nggak sabar, kita nggak pernah bersyukur. Sabarin dulu, sabarin, karena memang sabar tidak pernah kenal batas. Ya Allah, saya bersuamikan dia, aduh kering, jangan ngomong gitu. Apalagi ngomong sama tetangga, bisik-bisik tetangga, ngomong sama ini apa, jangan. Apalagi ini biasa laki atau perempuan di zamannya apa namanya HP punya DP ya, apa namanya, status perih, jangan ngomong. Itu kan berarti ente bisa jadi lagi jelek-jelekin suami ente. Perih, kadal, lagi ngapa kadal disebut di situ? Nggak punya duit, berarti kan ente jelek-jelekin suami ente. Ente kan udah nikah, jangan begitu dong. Untuk kemudian yang suami begitu juga. Suami punya kadal lagi. Suami punya apa tadi? Statusnya, dalam statusnya perempuan mulu lagi. La ilaha illallah. Jangan dong. Jangan. Perempuan aja status nggak boleh perempuan, bagaimana lagi dia statusnya perempuan? Bagaimana sih otak ditaruh di mana? Sementara Al-Habib Umar ditarik mahadzur maut. Kalau misalnya ada pernikahan di mana ada anak kecil tidak berjilbab saja, Habib Umar rame ditarik nasihat dengan panjangnya. Apakah anak-anak kalian, putri-putri kalian tidak kalian jaga? Apakah putri-putri kalian tidak kalian ajarkan adab Nabi Muhammad? Apakah putri-putri kalian tidak kalian ungkapkan tentang sejarah Rasulullah, istri-istri Rasulullah, putra dan putri Rasulullah, wahai penduduk Tarim? Tuh lihat, itu anak kecil keluar nggak pakai jilbab dalam acara zawajat, dalam acara nikahan dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya, masya Allah, pakaian-pakaian yang tidak seronok, naudzubillah min dzalik, buka jilbabnya, ada sebagian anggota tubuh perempuan dibuka, Allahu Akbar. Jadi ya, jadi jamaah sekalian, kita jaga betapa akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga dan dipuji oleh Allah. Jadi kalau kita mendekat kepada Rasulullah tidak pernah ada salahnya. Kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah pasti benar dan mendapatkan hasil yang paling istimewa. Wa radda 'alaihim bima yushahiduna min khuluqih. Dan Allah menolak mereka terhadap apa yang mereka saksikan lewat akhlaknya Rasulullah Al-Azim yang mulia. Jadi mereka orang-orang kafir itu melihat Rasulullah, melihat Abu Jahal melihat Rasulullah, melihat Abu Lahab melihat Rasulullah, melihat, dan bahkan melihat akhlaknya Rasulullah. Orang-orang kafir yang kemudian mereka mati dalam keadaan kekufuran itu juga melihat Rasulullah dengan akhlaknya, tapi melihatnya tidak dengan bi'aini ta'zim, dengan penuh pengagungan, tidak. Baginda mereka para sahabat melihat baginda Rasulullah, melihat tapi penuh dengan keagungan. Orang-orang kafir melihat Rasulullah tapi bi'ainil ihtigar, dengan pandangan peremehan. Sama kita juga gitu juga. Bukan artinya kita dekat dengan ulama, tapi pada akhirnya kita pandang buruk ulama. Sama aja, Bang. Kita dekat dengan ulama, kesana kesini dengan ulama, kemudian kita bilang, ini ulama cuma begitu doang. Allahu Akbar. Berarti kan yang dipandang dengan bi'ainil ihtigar, dengan pandangan peremehan, nggak ada manfaatnya. Allahu Akbar. Yang harusnya ada di dalam diri kita pengagungan, bi'aini ta'zim, dengan pandangan pengagungan kepada mereka para ulama dan guru. Agungkan. Alladzi ya'tarifu bihil kull, yang bahkan diakui akhlaknya baginda Rasulullah, diakui oleh semuanya. Orang kafir, orang muslim mengakui itu akhlaknya Rasulullah. Tapi mereka banyak juga di zaman Rasulullah yang tidak beriman kepada baginda Rasulullah. Sombong, terlihat. Karena dilapisi hati mereka dengan sebuah kesombongan.
Wa yaqulu innal khuluqal 'azima muqtarinun bil 'aqlil 'azim. Dan berkata, sesungguhnya akhlak yang mulia selalu berhubungan dengan akal yang mulia pula. Akhlak yang mulia berbarengan dengan akal yang mulia. Karena akal itu membuat seseorang itu menjauhi dari sesuatu yang tidak benar. Akal itu membuat seseorang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Jangan, itu akal yang berkata, jangan lakuin kayak gitu. Kalau engkau melakukan seperti itu, engkau hina. Jangan melakukan seperti itu. Kalau engkau melakukan seperti itu, nggak bagus. Lakukan seperti ini. Akal tuh, lihat. Akal yang agung kaitannya dengan akhlak. Makanya kalau misalnya mendidik orang biar akalnya benar, kan dikatakan dalam satu bait, musuh lahul aqlul azim, tapi dia mempunyai akal yang benar, itu masih lebih baik daripada teman tapi akalnya hancur. Dia punya teman akalnya blow on banget, masya Allah. Ya, bener, gimana sih blow on? Allah Akbar. Ente diam-diam di sini. Anak bentar, mau beli ini dulu sebentar. Dia keluar. Dia bilang disuruh sama kita, la ilaha illallah. Blow on banget. Dibilang kan ente tunggu dulu bentar sini. Anak keluar dulu sebentar. Dia keluar, blow on itu namanya. Artinya akalnya tidak benar kalau begitu jadinya. Kita bilang, ini amalin, ini bagus luar biasa. Dia nggak ngamalin, dia ngasih ke orang lain. Ini luar biasa nih, kata guru. Seakan-akan dia sudah mengamalkan. Orang mengamalkan, bahkan terkadang bisa jadi orang bisa ini dan itu, dia nggak bisa apa-apa. Itu namanya blow on. Disuruh beli obat, dia beli kemiri. Beli obat di pasar, dia beli kemiri, astagfirullahaladzim. Alasannya Pak, kemiri juga kan obat guru, astagfirullah. Benar-benar tuh, ini namanya blow on, susah nih. Diajarin ngaji nggak kena-kena, diajarin ngaji nggak tahu, diajarin ini nggak paham-paham, blow on. Nah, makanya keblow-onan itu harus diungkap, harus dibenahi itu keblow-onan. Jangan sampai blow on-nya banyak. Nah, blow on biar tidak jadi blow on banyak, suruh banyak ngaji. Suruh banyak baca Quran, suruh banyak baca sholawat. Insya Allah blow on-nya kurang. Kalau udah betul-betul penuh dengan keagungan kepada Quran dan sholawat, hilang tuh keblow-onan, blow on. Akalnya lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun 'ma 'abadtum lakum dinukum waliya din. Diajarin, hafal. Kembali ke ayat yang lain. Akhirnya ayat yang lain dia hafal. Kuliah dia tidak apa lagi. Blow on itu namanya, astagfirullah. Nah itu perlu dididik tuh jamaah sekalian. Biasanya orang kalau udah blow on hati-hati, akhlaknya juga blow on. Orang akalnya blow on bagaimana akan mempunyai akhlak yang bagus? Orang blow on, akhlaknya juga bisa blow on. Ini hati-hati nih, gitu. Walau kana majnunan, kalau dia gila, lama amkana sudurul akhlaqil azimati minhu, tidak bakal mungkin terlihat akhlak yang agung. Apakah ada orang gila mengeluarkan akhlak yang agung? Kan tidak ada. Orang gila dia maunya aja, di kemana berada boleh, silakan. Orang gila Ramadan dia ngerokok sana sini, emang orang gila. Waktunya di rumah dia kelayaban kesana kesini, emang gila. Nah tuh lihat, kalau ada orang gila apakah mempunyai akhlak yang bagus? Fainal khuluqal azima, maka sesungguhnya akhlak yang mulia, manhajun sawiyun, itu adalah satu metode yang sangat lurus fil hayati, dalam satu kehidupan, listiqbali ahdatil hayati, untuk menghadapi kejadian hidup yang akan datang. Jadi itu akhlak mulia, dia berada di mana saja tepat. Orang yang mempunyai akhlaknya Rasulullah. Lihat, kita melihat para waliullah, padahal dia dakwah, mereka dakwah di tempat kebanyakan orang-orang kafir. Selamat dakwahnya,
sukses dakwahnya. Kenapa? Berakhlak. Kita lihat Wali Songo kita, betapa mereka datang di Indonesia lagi dikuasai oleh mereka orang-orang Hindu Buddha. Bukan karena dikuasai, karena kebanyakan ketika itu adalah Hindu dan Buddha, animisme dan dinamisme. Tapi karena memang akhlak Wali Songo mempunyai akhlaknya Rasulullah, alhamdulillah, Allah berikan keberkahan. Jadi orang yang mempunyai akhlak, dia hidup di mana saja berhasil. Orang punya akhlak, dia hidup di Amerika berhasil. Dia punya akhlak, dia hidup di Inggris berhasil. Dia punya akhlak, dia hidup di Brazil, dia hasil. Dia punya akhlak, dia hidup di negeri mana saja yang itu adalah notabene tempat-tempat orang-orang kafir, berhasil. Apalagi dia berada di tempat kaum muslimin, kebanyakan mereka kaum muslimin, berhasil. Kenapa? Akhlak. Makanya kalau kita mau dakwah, akhlak dulu kita perbaiki. Kita jadi santri, akhlak dulu kita perbaiki. Jangan mau jadi santri nggak punya akhlak, pada akhirnya nggak berhasil. Ketika nanti dia tamat dalam satu perguruan tinggi, akhirnya tidak mempunyai keberkahan ilmu. Dia keluaran dari timur tengah kah, atau keluaran dari timur jarak jauh kah, atau timur barat timur, atau apa namanya, enggak ada hasil. Kenapa? Tidak mempunyai akhlak. Karena orang yang tidak punya akhlak enggak punya keilmuan. Nah, kembali lagi Dato'. Orang yang tidak punya akhlak berarti daya akalnya lemah. Ingat, orang yang tidak mempunyai akhlak berarti dia mempunyai daya akal lemah. Ungkapkan ini semuanya kepada seluruh masyarakat. Ya, yang mengabadikan ungkapan saya lewat HP atau apa, ungkapkan semuanya. Karena ini adalah satu kebenaran yang hak yang saya dapat dari guru-guru saya. Yang saya dapat dari Al-Habib Umar. Yang Al-Habib Umar dapat dari guru-gurunya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang. Saya pernah dahulu, salah satu guru saya bilang, ente ngaji di Tahrim, tapi kalau ente pulang ngaji di Tahrim, ente nggak ngormatin kiai yang ada, ilmu ente nggak berkah. Ketika itu saya tidak berkata apa-apa, tapi saya harus tunjuk dan harus tunduk dengan perkataan guru. Pulang dari Tahrim, akhirnya Al-Habib Umar nanya, ente dekat sama ulama siapa? Nanyanya di dalam mobil lagi. Ketika itu saya mendampingi Habib Umar untuk ke majelis Rasulullah malam Selasa yang dipimpin oleh Al-Habib Munzir. Ketika itu saya menjadi petunjuk jalan. Padahal ketika itu saya sendiri baru kali itu saya ke majelisnya Rasulullah, majelis Rasulullah Al-Habib Munzir di Al-Munawwar. Saya nggak tahu jalan. La ilaha illallah. Saya nggak tahu jalan. Pulang dari Hadramaut, nggak tahu jalan saya. Al-Munawwar mana? Ini Al-Munawwar. Tapi alhamdulillah, tuh supir lagi, "Fene Syekh, ena tariq." Udah bismillah. Aduh, banyak nanya lagi. Udah bismillah. Anda nggak tahu jalan. Tapi kan kita bilang nggak tahu jalan depan Habib Umar kan malu juga. Udah bismillah, jalanin aja udah. Gitu. Habib Umar nanya, ente deket siapa? Ulama-ulama ini di Jakarta ini. Jadi terbukti guru saya sebelum saya berangkat ke Tahrim Hadramaut, ente kalau misalnya pulang dari Hadramaut ente nggak deketin kiai-kiai yang ada, ustaz-ustaz yang ada, atau nggak hormat kepada mereka, ilmu ente walaupun dari Hadramaut nggak ada manfaatnya. Tuh lihat. Dan saya ngaji dari kitab ini, kitab itu, dari Habib Umar, Habib Ali Masyur, Habib Umar, Habib Ali Masyur, Habib Umar, Habib Ali Masyur, Masya Allah, dengan petingginya, Abdullah bin Syab dan sebagainya. Masih ketika itu ngaji dengan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir dan petinggi mereka, ulama-ulama besar, para awliya Allah yang ada di kota Tahrim Hadramaut. Allahu Akbar. Tuh lihat betapa pentingnya kita, apalagi itu adalah guru kita. Hormat, cium tangan. Ada, kalau misalnya dia lulusan ini dan itu, dia berani untuk mengatakan nama gurunya. Nama gurunya misalnya Salim, tuh si Salim, la haula wala quwata illa billah, tanda di mana ilmu tidak bakal berkah. Berarti tidak mempunyai akhlak. Jadi orang walaupun dari Makkah, bisakah tidak mempunyai akhlak? Bisa, itu buktinya Abu Jahal. Abu Lahab di Makkah, tempat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir. Padahal itu
pusat budaya, pusat Islam, terbentuknya Islam di kota Makkahul Mukarramah. Tapi kalau dia tidak mempunyai akhlak, terberangus dia. Dari Tarim, dari Madinah, dari mana saja. Tapi kalau dia tidak berakhlak, Masya Allah, na'udzubillah. Jadi yang penting akhlak ini yang diungkapkan. Doa berikutnya akhlak. Kalau misalnya ada orang bilang penting doanya, yang penting doanya, Ustaz, doanya enggak. Akhlak dijalankan, akhlak, adab. Sayang ya Allah, ngajinya lama tapi enggak menjalankan akhlak. Dekat sama ulama panjang tapi enggak punya akhlak. Astagfirullahaladzim. Sama kita juga. Kita ngaji ini dan itu, kita ngaji dari berbagai macam kitab, tapi tidak mempunyai akhlak. Allahu Akbar. Jadi Habib Umar mengungkapkan kepada kita betapa pentingnya akhlak. Orang kalau udah punya akhlak, di mana aja dia hidup mudah. Para waliullah akhlak. Walaupun ditaruh di padang pasir, orang datang. Padahal berada di atas gunung, orang-orang datang. Berada di jungle, jungle, hutan, orang datang ke hutan. Orang dia di mana di pelosok, orang pada datang. Dunia datang kepada mereka. Kenapa? Berakhlak. Berakhlak. Kita berada di kota besar yang seharusnya orang lebih banyak untuk mendapatkan manfaat besar dari ilmu kita. Tapi mana akhlak? Jawabannya jamaah sekali. Wa ta'amul ma'aha, dan untuk bisa bersosialisasi. Jadi orang punya akhlak, mampu dia bersosialisasi. Dia bisa bersosialisasi dengan presiden. Dia bisa bersosialisasi dengan pejabat. Dia bisa bersosialisasi dengan orang pintar. Dia bisa bersosialisasi dengan mahasiswa. Dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Dan bahkan dia bisa bersosialisasi dengan anak-anak kecil. Lihat, Habib Umar ketika beliau masuk ke sekolahan, anak kecil semuanya. Padahal anak-anak itu paling usia antara 4, 5, 6 tahun. Tapi betapa diajarkan oleh Habib Umar tentang akidah. Enggak bicara yang muluk-muluk. Habib Umar bicara tentang wajibnya sholat. Udah tahu belum wajibnya sholat? Kemudian, na'arif. Kata Habib Umar. Jadi lembut tuh, lihat. Orang yang mempunyai akhlak di mana aja bisa. Sama orang yang pintar, mampu berakhlak. Sama tadi saya bilang pejabat, orang kaya, sampai orang miskin, sampai anak-anak kecil bisa berakhlak. Yang kita ini terkadang bisa jadi ilmu kita banyak, ceramahnya kita hebat, giliran di anak kecil bingung. Mau ngomong apa, mana kecil. Berarti akhlaknya kurang kalau begitu jadi. Kalau orang yang penuh dengan akhlak mampu untuk bersosialisasi di seluruh keadaan. Di seluruh lini dia mampu, ilmu itu dia bisa. Dia telah Habib Umar. Ketika pembahasan tentang filsafat, lihat guru-guru kita. Pembahasan tentang filsafat emang rajanya. Pembahasan tentang fikih, Masya Allah. Ya, lihat di pengajian subuhnya. Itu 4 madhab. Beliau mengajarkan fikih dengan 4 madhab yang ada. Al-Imam Abu Hanifahnya, Al-Imam Malik, Imam Syafi'inya, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena memang kekuatan akhlak bakal mempunyai ilmu yang berkah. Kalau untuk diujarkan tentang tasawuf, Masya Allah, luar biasa. Ilmu, Masya Allah, tuh lihat. Betapa berkahnya keilmuan, karena didasarkan dari akhlak yang mulia. Gitu. Wala yakunu dzalika illa min sahibil aqlil wasi, dan tidak mungkin terjadi itu semuanya kecuali orang yang mempunyai akal yang luas. Nah, kuatkan akal. Belajar biar akal kita kuat, luas. Kalau orang yang mempunyai akalnya tajam, nggak gampang marah, atau nggak marah-marah melulu. Marah-marah lagi, marah. Ada geledek, nggak ada geledek, dia marah. Atau mungkin bukan geledek, ada kan sekarang namanya batu geledek. Dia bawa batu geledek, dia marah. Dia nggak bawa batu geledek, dia marah juga. Masya Allah, semua Masya Allah. Gitu. Padahal mau dia pakai batu geledek, nggak ada batu geledek, alhamdulillah, akhlak yang mulia, alhamdulillah. Ada orang kan, Masya Allah, dia kaya marah, dia miskin marah, di mana-mana dia marah, nggak punya akhlak kalau begitu jadinya.
dan akalnya rendah kalau begitu. Li ajli dzalika jaa fi ta'rifil aqli, oleh karena itu datanglah definisi akal, annahu malakatun fin nafsi, bahwa akal itu adalah kepemilikan yang ada di dalam satu jiwa. Kepemilikan yang ada dalam satu jiwa, tamna'u sahibaha an irtikabil gabi, yang mencegah orang yang mempunyai akal tersebut dari melakukan perbuatan yang jelek. Kira-kira nih perbuatan kayak gini bagus jelek? Enggak bagus Itu akal tuh namanya. Kalau saya melakukan kayak gini benar gak? Enggak, itu akal tuh namanya. Ya Allah, kalau begini, kalau misalnya saya jelekin orang, nanti pada akhirnya saya dijelek-jelekin, tuh lihat. Makanya jangan sekali kita berkawan kepada orang yang sering jelek-jelekin orang. Pada akhirnya kita bakal dijelekin. Ada kita punya kawan, kebiasaan hidupnya jelek-jelekin mulu, ngejelekin orang. Nanti kita bakal dijelek-jelekin. Iya. Walaupun tuh orang jelek-jelekin kita, kan nggak perlu ngungkapin kepada kita. Fulan berbicara kepada kita bahwa Fulan, orang-orang sana lagi jelekin kita, ngadu lagi ke kita. Nggak perlu. Kenapa? Satu waktu, Masya Allah, summa Masya Allah, Allahu Akbar. Nanti pada akhirnya, dia bakal jelek-jelekin kita. Allahu Akbar. Nanti pada akhirnya, karena kekuatan takbir itu bakal mempunyai kekuatan besar semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Misal kita ngelihat di sana sini, orang gede banget, bilang Allahu Akbar. Jangan dibilang, ini orang sama gedenya nih sama tetangga saya. Jelekin juga tuh, hati-hati. Masya Allah, Masya Allah, summa Masya Allah. Kita lagi asik-asik, tahu-tahu ada satu dentuman. Kalau dalam istilah VOC Belanda, dalam istilah kita ada satu dengkuran. Itu anggap itu sebuah kenikmatan yang ada. Alhamdulillah, ini kenikmatan. Jadi orang yang mempunyai akhlak, nikmat di situ. Ada ketika itu ada ulama lagi ngajarin kaum perempuan. Satu kaum perempuan emang benar-benar nenek-nenek, dia kentut. Stop, emang nenek-nenek kentutnya mending pelan, gede. Allahu Akbar. Ya ibaratnya seperti orang lagi ngorok, berngorok-ngorok atau berdengkur misalnya. Ya dia keluaran suara. Tapi guru kan dia mempunyai akhlak, akalnya tinggi. Dia belagang lihat ke atas, gak dengar. Pura-pura gak dengar. Emang nenek-nenek. Untung guru budeg. Astagfirullah, keterlaluan. Jadi guru lagi yang disalahin. Padahal ketika itu guru udah berakhlak, guru udah menjaga wibawa, biar ente jangan malu. Guru dibilang, untung guru kita budeg ya. Itu benar-benar keterlaluan kalau begini. Emang guru nggak pernah ada benarnya di depan muridnya? Benar dah. Dia bilang, untung guru kita budeg. Astagfirullah, yang benar aja ente. Udah dijaga sama guru ente, dijadikan biar orang nggak pada tahu. Ngapa jadi ente jelekin guru? Nah, orang kalau udah biasa jelekin guru, semua orang bakal dijelekin. Hati-hati tuh, hati-hati, gitu. Hati-hati banget. Orang kalau udah jelekin guru, udah susah dah repot. Ilmu nggak, mau ilmu apa jadi nggak bakal berkah. Mau dia mau belajar apa nggak bakal berkah. Kenapa? Gurunya udah dijelekin. Emang ilmu datang sebegitunya? Kan enggak. Dengan keberkahan guru. Jadi akal. Jadi kalau orang yang berakal dia bakal mempunyai akhlak. Akal dihidupkan kan dengan pelajaran dia dengan guru. Kalau misalnya lihat pesantren-pesantren yang berakhlak, ketemu guru bahkan 1 kilo, mau ketemu guru dia diam, akhlak. Gurunya lewat langsung tuh lihat akhlak. 1 kilo ada tuh, 10 meter nggak jadi 1 kilo, atau 100 meter ngelihat ada gurunya diam, nggak berani. Andai kan dia naik motor, turun dia naik motor, nunggu gurunya jalan, cium tangan, dawuh kepada sang guru. Mana kita? Apakah keberadaban, adab yang kemudian kita anggap diri kita adalah seorang alim, kemudian kita mendustakan guru? Itu bukan peradaban, tapi pelacuran. Pelacuran kelas tengik, di mana murid
tidak menghormati guru. Pelacuran kelas tengik, naudzubillah min dzalik. Tidak diajarkan kita oleh guru-guru kita seperti itu. Kita tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita, para aulia Allah, sampai kepada baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Allahu Akbar. Tuh lihat, dia pesantren lama tapi tidak ada pengagungan kepada guru, nggak ada manfaat. Hatta puluhan tahun. Ada orang dia di pesantren beberapa hari keluar jadi alim. Kenapa? Mempunyai akhlak yang mulia. Alim mempunyai manfaat yang besar buat umat. Fata'gilu halil insani, maka mendaya gunakan akal ini buat manusia. Wa agliha iya, dan menjadikan akalnya itu bimakna habsiha iya, dengan arti dia memenjarakan itu semuanya, memenjarakan akal minal wugu'i, dari terjatuhnya fil makhazi, dari perbuatan-perbuatan yang hina, wal aswad, dan di perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi itu dia jaga. Betul-betul dia jaga, jangan sampai dia berbuat perbuatan yang hina, jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Itu kekuasaan akal. Dan akal bisa diterima karena saking banyaknya dia bergaul dengan guru. Dan otomatis dia dengan guru berakhlak, beradab. Jadi akal dan adab selalu beriringan. Akal dan adab beriringan, berkesinambungan di sana dan di sini. Wah, haqiqatul aqli, itulah yang disebut dengan hakikat akal. Itu yang disebut dengan hakikat akal. Hati-hati ini jamaah sekalian. Hati-hati ini jamaah sekalian. Akal bahkan bisa mampu mendeteksi mana orang baik, mana orang tidak baik. Akal. Tapi tetap dia jaga dalam satu rangkuman dalam hatinya karena dia mempunyai akhlak. Tetap berbaik sangka, tapi dia tahu nih berita nih bakal sampai nih, nah berita nih bakal sampai ke fulan bin fulan, berita bakal sampai ke fulan fulan. Dia tahu di lakinya atau dari perempuannya, dia tahu setahu-tahunya. Akalnya tinggi, dia mempunyai akal tinggi dengan daya kekuatan akhlak yang tinggi, tapi dia nggak ngomelin. Ente kenapa pakai ngadu ini dan itu, pakai ngadu ini dan itu. Kan terkadang ketika sang guru untuk membeberkan kepada akhlak yang tidak benar kepada murid yang lain, nggak perlu diberikan kepada murid dengan murid itu sendiri. Nggak perlu terkadang. Dan itu adalah pembelajaran buat kita, dan nggak perlu untuk dibeberkan, ini dibebarin. Tadi guru jelekin ente. Padahal belum tentu yang dijelekin ada si dia. Akhirnya kesalahan fatal dari sang murid yang karena akalnya tidak punya. Akhlaknya tidak punya. Udah langsung tadi guru jelekin kamu nih. Kan kamu keluaran ini. Tadi guru jelekin kamu. Benar, kelihatan kemunafikannya. Bleng. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai akhlak. Bisa paham gak jamaah sekalian? Penting. Ada satu ucapan yang perlu kita ungkapkan, ada ucapan yang gak perlu kita ungkapkan. Begitu pula guru. Kalau guru seperti itu, bagaimana murid? Jadi murid itu adalah menerima. Kita belum menjadi guru. Jadi ketika kita menjadi murid, kita berakhlak, dan akhlaknya adalah akhlak kelas murid. Artinya akhlaknya kelas murid yang kita betul menjunjung tinggi apa yang telah diungkapkan oleh guru. Ketika dia menukil ucapan guru kepada fulan bin fulan, berarti sama saja dia sudah menjelekkan guru. Dia tidak tahu guru tuh lagi jelek-jelekin ente tuh. Ente pulang nggak pakai adab apa semuanya. Dia udah jelekin guru tuh. Paham nggak? Dia udah jelekin guru, udah menghasut guru dan sebagainya. Nggak sadar bahwa dia lagi jelekin guru. Berarti dia kong-kalingkong dengan orang tersebut. Sama kalau begitu jadinya. Bisa dipahami jamaah? Ada ucapan yang nggak perlu diungkap. Ada ungkap yang perlu diucap. Dan atau tidak perlu untuk diucap. Karena tidak setiap ucapan itu diungkap. Dan tidak setiap ungkapan itu diucap. Likulli magam, walikulli magal. Di setiap tempat ada ucapan, dan di setiap ucapan ada tempatnya. Cerdaslah kita dalam bersosialisasi. Karena kita menjunjung tinggi akhlak baginda Rasulullah
otomatis kita menjunjung tinggi akhlak guru kita. Karena kita tidak tahu sanad guru atau sanad ke baginda Rasulullah tanpa lewat sanad kepada guru-guru kita. Wallahu a'lam. Fatihahul qabul tamam Rasul. Ila hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-ali al-kirami wa sabikan nujumi fi qudwatil barami lil urbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna فتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة ما والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله عليه وسلم.